kita beralih kepada 3 poin yang harus dikuasai. 3 poin yang harus dikuasai meliputi penggunaan mic, kemudian ilmu jiwa massa, dan yang ketiga adalah variasi suasana. Kita mulai dengan penggunaan mic. Pertama, seorang MC atau seorang orator harus mengetahui sejauh mana kepekaan sensitivitas mikrofon yang kita hadapi. Apakah mic-nya begitu peka atau echonya berkelebihan? Mikrofonnya peka, sensitif, maka paling dekat kira-kira sejengkal antara mulut dengan mic. Seandainya kita dekat dengan mic, contohnya seperti ini. Dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya peka, maka cukup mengambil jarak dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seandainya kurang peka, maka kita harus dekat dengan mikrofon, tetapi jangan dekat sekali sehingga nanti hembusan-hembusan angin itu membuat ucapan kita jadi tidak jelas. Echo misalnya berkelebihan. Contohnya semacam ini. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa karena echonya berkelebihan, tidak tertangkap dengan jelas makna artikulasi ucapan yang disampaikan. Setelah kita mengetahui tentang penggunaan mic merupakan penguasaan sound system, maka sekarang kita beralih ke ilmu jiwa massa. Apa yang dimaksud dengan ilmu jiwa massa? Untuk mengenal khalayak yang dihadapi. Psikologi massa, ilmu jiwa massa. Anda berhadapan dengan siapa ketika berbicara atau berpidato? Berhadapan dengan tukang beca, kuli kasar, nelayan yang buta huruf. Tentu berbeda ketika Anda berhadapan dengan kaum terpelajar. Dan juga tentu berbeda dengan ibu-ibu majelis taklim. Berbeda dengan anak-anak muda yang senang hura-hura. Nah, ini yang dimaksud dengan mengenal khalayak. Kita tidak akan mungkin berbicara di hadapan tukang beca, di hadapan kuli kasar, di hadapan nelayan yang tidak pernah mengenyam pelajaran atau tidak mengenyam bangku sekolah dengan kalimat, "Hai abang-abang sekalian, negara kita sekarang dalam suasana yang sangat prihatin. Kondisi dan situasi saat ini sangat menyedihkan. Kita mendengarkan jabatan-jabatan penting tidak lagi berstandar dari the right man on the right place." Tapi ketika ditanya, apaan tuh? Tidak tahu. Saya hanya mengangguk-anggukkan kepala, tapi saya nggak ngerti tuh. Nah, setelah kita mengetahui kita berhadapan dengan siapa, tentu beda ketika berhadapan dengan masyarakat santri yang penuh dengan nilai-nilai agamis. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Ketika kita berhadapan dengan anak muda, kita harus bisa menyesuaikan bahasa kita. Kita harus bisa memahami mereka, gunakan bahasa yang mudah diterima. Kemudian masuk dengan pidato sasaran yang hendak kita capai. Dengan kaum intelek juga begitu. Bahasa kita tidak mungkin. Lah, aneh kan udah ngomongin tadi. Masa sih pada kagak ngerti? Paham? Tidak kena, tidak nyambung. Setelah kita ulas ilmu jiwa massa dari 3 yang harus dikuasai, yakni poin yang ketiga, variasi suasana. Anda baru tahu bahwa ketika Anda diberikan kesempatan berbicara, kebetulan Anda urutan pembicara yang keempat. Sebelumnya orang sudah jenuh dengan pidato terus-menerus. Dan orang makin jenuh ketika Anda tampil berbicara. Nah, agar suasana berubah, maka Anda harus mampu membuat variasi suasana. Hilangkan kejenuhan. Di hadapan Anda sudah ada yang tertidur, ngantuk. Ada yang berbicara sendiri-sendiri.
Ada yang darmandir, tidak memperhatikan kita berbicara. Rubahlah suasana dengan selingan-selingan penyegaran yang menimbulkan orang jadi tertawa, tapi juga bisa membuat orang pekik. Misalnya, Anda memberi salam, tidak dijawab, Anda mengulang salam, sehingga akhirnya dijawab, dapat merubah suasana. Tapi kalau suasananya tidak memungkinkan untuk pekik, selingilah suasana dengan humor-humor yang ringan. Misalnya, hadirin, saya berbicara tidak lama karena saya melihat sudah ada yang telah menggunakan kacamata kulit. Dengan demikian, orang jadi memperhatikan, tadi itu ngomong apa sih? Itu ngomong apa sih? Kita jadi ketawa. Baru Anda mulai pidato. Atau ketika Anda berbicara di tengah suasana yang hiruk pikuk, carut marut, bising, wah, suara Anda harus lebih mengalahkan suara yang hiruk pikuk itu. Tapi juga bisa menciptakan suasana orang jadi tertawa. Adik-adik sekalian, saya ingin generasi muda sekarang ini bila perlu menjadi presiden, tetapi saya sangat tidak setuju. Saya tidak setuju bila ada yang menjadi Pepsodent. Suasana tertawa tadi itu akan membuat daya tarik. Inilah yang dimaksud dengan variasi suasana, membuat penyegaran. Konsentrasi orang tertuju kembali. Yang mau ke kamar chill nggak jadi, pengen dengar terus